Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berkumpul kembali di minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2021. Kita yakin dan percaya tahun ini di mana Tuhan memberikan rema peka melakukan kehendak Tuhan. Kehidupan kita yang peka melakukan kehendak Tuhan. Kita alami hal-hal yang luar biasa sepanjang tahun ini bahkan seumur hidup kita. Mari kita berdoa untuk siapkan firman Tuhan. Bapa, kami saat ini siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap pribadi lepas pribadi, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga peka melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga menyampaikan dengan jelas isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mereview kembali minggu yang pertama di mana tentang peka melakukan kehendak Tuhan. Peka bukan berarti kita mencurigai, mereka-reka orang lain, dan peka juga bukan berarti kita oversensitif, menjadi sensi, dan peka juga bukan berarti main perasaan, ikut perasaan pikiran sendiri, sehingga membuat kita menjadi kacau dan galau. Namun peka yang Tuhan kehendaki, kita akan belajar bersama-sama anak Tuhan yang peka, yaitu anak Tuhan yang sadar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya untuk dilakukan. Tujuan hidupnya jelas. Hidup ini sementara, dan hidup ini kita mau hidup dengan full hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak Tuhan yang peka, yaitu anak Tuhan yang rela melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hati, pikirannya, tangan, seluruh keberadaannya, talenta, kesempatan yang ada, semuanya dipersembahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Anak Tuhan yang peka, anak Tuhan yang bersuka dalam menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Kita melakukan firman Tuhan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, menghadapi badai apapun. Karena kita yakin percaya, Dia menyertai kita. Anak Tuhan yang peka, yaitu anak Tuhan yang benci. Apa yang Tuhan benci, yaitu dosa. Dosa apapun. Dan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kita mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Di mana kita yakin percaya, peka tidak didapatkan dalam waktu yang sekejap, tapi seumur hidup kita. Di mana kita hati yang terbuka, pikiran terbuka, Roh Kudus yang berkarya membawa kita, melatih kita, sehingga kita peka apa yang Roh Tuhan katakan. Dan lewat pergumulan dan ujian dan cobaan, kita mendapatkan kepekaan. Contoh, di tahun 2020, semuanya menghadapi di mana pergumulan tentang pandemi COVID-19 yang ada. Bahkan tahun 2021 ini, di mana masa COVID-19 yang belum selesai tuntas. Kita masih ada di dalam pergumulan untuk melewati semuanya ini. Namun Tuhan memberikan setiap umat Tuhan peka melewati semua yang ada. Kita tidak akan sia-siakan pergumulan yang ada, ujian ataupun cobaan. Peka juga didapatkan lewat kerendahan hati, di mana ego kita dihancurkan, kesombongan kita, keakuan kita dihancurkan. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tapi Ia mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita memilih untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, Dia juga yang akan mengangkat kita. Peka didapatkan lewat waktu yang dikhususkan untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Dia. Tidak sambil lalu kita sediakan waktu untuk sungguh-sungguh doa pribadi, maupun juga untuk membaca firman Tuhan secara teratur, maupun kita memuji menyembah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan baik pagi hari, siang, ataupun malam hari. Semua itu adalah
proses kita mendapatkan kepekaan yang Tuhan kehendaki. Peka juga didapatkan lewat pelatihan panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya kita dilatih untuk peka perkara rohani maupun peka akan hal-hal jasmani di antara kita, sekitar kita. Dan peka di dalam kehidupan, masa kehidupan kita, musim-musim kehidupan. Ada rahasia pertumbuhan. Kapan itu terjadi pertumbuhan? Kita tidak tahu persis kapan mukjizat terjadi. Namun kalau kita sungguh-sungguh izinkan Tuhan berkarya di musim-musim kehidupan, maka kita juga memperoleh kepekaan yang Tuhan kehendaki. Tuhan sayang umatnya, Tuhan mengasihi umatnya, Dia Allah penuh kasih, Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang berkuasa untuk menolong umatnya yang membutuhkan. Untuk itu umat Tuhan, kita peka melakukan kehendak Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan berulang-ulang. Apakah kita sudah lulus proses? Apa kita menanggapi apa yang Tuhan sampaikan pada kita lewat firman-Nya, lewat kejadian yang ada? Mari di tahun 2021 ini kita belajar menyerahkan diri sepenuhnya sehingga kita peka melakukan kehendak-Nya. Hasil dari anak Tuhan yang peka melakukan kehendak Tuhan, maka potensi dalam hidupnya akan maksimal. Tidak ada sesuatu yang terbuang sia-sia. Potensinya maksimal. Karunia, talenta, kesempatan yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita mencapai maksimal potensi. Hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada, lewat perkataan, perbuatan kita. Karya-karya yang dihasilkan memuliakan nama Tuhan, tidak hanya pada waktu kita masih hidup, tapi untuk generasi berikutnya, mereka akan menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Hasil dari anak Tuhan yang peka melakukan kehendak Tuhan, selalu ada damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupannya. Kemenangan dan kelepasan menjadi bagian dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya, semua proses yang kita jalani membawa kita naik level. Lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh mengikut Yesus adalah sebuah keputusan. Dan di minggu yang pertama juga, saya menyampaikan di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, di mana Tuhan memberikan penglihatan kepada 7 jemaat, kepada Rasul Yohanes, dia dalam pembuangan di Pulau Patmos. Tuhan menyatakan kepada jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Masing-masing jemaat mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangannya. Tuhan tetap mengasihi semuanya, dan Tuhan memberikan pesan-pesan khusus bagi setiap jemaat. Namun ada dua hal yang selalu disampaikan kepada 7 jemaat tersebut, yang kita sebagai jemaat di akhir zaman ini, kita belajar sungguh-sungguh peka apa yang Roh Tuhan katakan. Setiap jemaat Tuhan pesan, barang siapa menang, whoever overcomes. Tuhan menghendaki kita semua menang. Menang atas pergumulan, menang atas persoalan, menang atas kelemahan kita, menang atas segala ujian dan cobaan. Ada janji-janji Tuhan mengikuti orang-orang yang menang. Yesus telah menang di atas kayu salib, dan kemenangan itu pun menjadi bagian landasan kita menang. Kita menang karena Dia telah menang. Di atas kayu salib, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Roh Kudus dicurahkan menolong kita untuk hidup menang. Dan juga di dalam setiap jemaat yang disampaikan pewahyuan ini, selalu Tuhan menyatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Telinga, kita mendengar begitu banyak suara yang ada di sekitar kita.
Tapi yang Tuhan kehendaki adalah perhatikan apa yang kita dengar. Roh, apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Roh Kudus adalah roh Allah. Dia menyelidiki seluruh keberadaan kita. Dan dia menyampaikan isi hati pikiran Tuhan kepada kita. Dia membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan yang ada. Apabila kita sungguh-sungguh dipimpin roh, mendengarkan apa yang dikatakan roh, maka hidup kita tidak akan sama lagi. Pada akhir zaman, setiap jemaat-jemaat Tuhan diperlengkapi untuk mendengarkan apa yang dikatakan roh. Dan apabila kita peka melakukan kehendak Tuhan, maka kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya. Maka kita menjadi gereja Tuhan yang Tuhan kehendaki. Gereja Tuhan yang kehendaki adalah tubuh Kristus, saling melengkapi. Kaki, tangan, maupun bagian-bagian dari anggota tubuh, kita semuanya mencapai kesatuan, yaitu Yesus, kepala atas tubuhnya. Kita adalah jemaat-jemaat Tuhan dengan berbagai aneka ragam pergumulan yang dihadapi, kondisi situasi yang ada, namun kita semua adalah pemenang. Di bagian kedua, untuk seri Rema, melakukan kehendak Tuhan adalah apa saja penghalang seseorang sehingga tidak peka atau kurang peka melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, di bagian yang kedua ini, minggu yang kedua, penekanannya adalah apa saja penghalang seseorang tidak peka atau kurang peka melakukan kehendak Tuhan. Poin yang pertama, nasihat teguran firman diabaikan berkali-kali berulang-ulang sehingga seseorang menjadi kebal, tidak peka lagi akan apa yang dikatakan roh. Tuhan berfirman, apakah kita perhatikan? Tuhan berfirman, apakah kita meresponi? Tuhan berfirman, apakah kita sungguh-sungguh berpaling kepada tegurannya? Mari kita buka di Amsal pasal 1 ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tuhan Yesus baik. Dia mencurahkan isi hatinya kepada kita, anak-anaknya. Rencananya, rancangannya. Namun apakah kita menghargai isi hati Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh meresponi? Kita lihat di ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat 26. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka, melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ayat 29. Mengapa? Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ayat 30. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini dari kacamata kita mengenal Allah kita dengan benar, Allah mengasihi kita, sehingga firman Tuhan yang disampaikan, Allah itu kudus, kita menghormati kekudusannya, Allah itu adil dalam kehidupan kita. Banyak yang kita tidak mengerti, namun kita percaya Dia Allah yang adil. Untuk itu, mari dengan sikap kita menerima nasihat teguran, kita mau berpaling pada teguran Tuhan, sehingga kita peka mendengarkan kehendak-Nya, melakukan kehendak-Nya. Namun orang-orang yang mengabaikan
teguran Tuhan, maka dia akan memakan buah perbuatannya, karena dia tidak mau tunduk kepada kebenaran firman ini. Ayat 32, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi, ayat 33, siapa mendengarkan aku, digaris bawahi, siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saya berdoa dan percaya, saudara terkasih, kita semua yang mau menerima nasihat teguran firman Tuhan, kita tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tuhan luputkan kita dari semua yang tidak harus kita jalani. Karena banyak sekali segala hal-hal yang tidak perlu kita jalani karena kelalaian kita, maupun kekerasan hati kita, maupun untuk tidak menerima nasihat teguran, tidak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut di poin kedua. Apa saja penghalang seseorang tidak peka atau kurang peka melakukan kehendak Tuhan? Poin yang kedua adalah jalanku, kehendakku, kemauanku, pikiranku. Itu adalah penghalang-penghalang ketika seseorang memilih jalannya sendiri, kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, pikirannya sendiri, maka dia tidak akan ikuti jalan Tuhan. Dia akan ikuti apa maunya, apa sesuka hatinya. Sesungguhnya firman Tuhan sudah menyampaikan di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di versi bahasa Inggris, rancangan itu dalam bahasa Inggris adalah thoughts, pikiran. Pikiran Tuhan dengan pikiran kita sangat bertolak belakang, sejauh setinggi langit dari bumi. Untuk itu, hendaklah jangan kita ikuti jalan kita sendiri, kehendak kemauan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Namun, hendaklah kita ikuti jalan Tuhan. Bukan jalanku Tuhan, tapi jalanmu yang ku mau. Rancanganmu Tuhan, bukan rancanganku. Karena rancangan manusia hanya sebatas mata memandang, hanya sebatas telinga mendengar, hanya sebatas pengalaman kita. Namun rancangan Tuhan jauh melampaui dari semua keterbatasan manusia. Karena rancangan Tuhan punya masa depan yang baik buat kita semua. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa di tahun 2021. Maukah kita sungguh-sungguh meresponi, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kemauan Tuhan, mengikuti pikiran Tuhan? Kalau kita katakan iya, berarti dia akan bawa kita masuk dalam rencananya sampai tiba di tujuan. Rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Selama kita masih di bumi ini, waktu kesempatan yang ada, jangan sia-siakan. Ketika kita peka melakukan kehendak Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh bahagia. Karena kita mencapai destiny, tujuan Allah yang Tuhan kehendaki. Poin yang ketiga, penghalang seseorang peka melakukan kehendak Tuhan atau tidak peka atau kurang peka adalah debu dosa. Istilah saya sebutkan debu, kita lihat di Matius 7 ayat 1. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Kita baca dulu di ayat 1 sampai 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Selumbar adalah seperti serpihan kayu yang terkecil.
kadang-kadang menusuk di tangan kita serpihan itu, dan serpihan itu sangat kecil, seringkali sulit untuk kita lihat. Namun nyatanya seringkali manusia melihat kekurangan orang lain, melihat kesalahan orang lain, melihat selumbar, serpihan maupun debu tersebut di hidup orang lain. Namun ternyata balok di dalam hidupnya sendiri tidak dilihat. Biarlah kita mau sungguh-sungguh peka melakukan kehendak Tuhan. Sadari tentang debu dosa dalam hidup kita, di mana ada selumbar di dalam hidup kita. Bukan selumbar di hidup orang lain, tapi selumbar di dalam hidup kita. Balok yang besar ataupun selumbar di dalam hidup kita. Kita perhatikan seksama, introspeksi di tahun 2021, khususnya di awal tahun ini. Kita ambil waktu berpuasa, ambil waktu berdoa, ambil waktu lebih khusus untuk mencari Tuhan dan minta Tuhan selidiki, supaya kondisi hati kita yang tidak benar sungguh-sungguh Tuhan singkapkan. Ada debu apapun supaya dibersihkan, supaya di-clear. Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saat-saat ini kita fokuskan bagaimana supaya hidup kita beres di hadapan Tuhan. Kita doa Mazmur 139, kita doa Mazmur 139 ayat 23 dan 24 setiap hari. Mari kita baca bersama-sama sebagai doa kita. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hidup kita begitu banyak pikiran silih berganti yang ada. Hanya Tuhan, Roh Tuhan yang tahu, menyelidiki sesungguhnya pikiran kita mengikuti pikiran Tuhan atau kita mengikuti pikiran kita sendiri. Biarlah kalau ada jalan kita yang serong, Roh Kudus tuntun kita di jalan yang kekal. Kebenaran firman Tuhan yang kita ikuti. Sehingga apapun kita menjadi alergi akan dosa. Bukan alergi dosa orang lain, tapi kita alergi dengan dosa diri kita sendiri. Dan ini harus kita perhatikan, introspeksi. Bagaimana kita, ucapan kita yang keluar, perbuatan kita sehari-hari, pikiran kita, niat-niat kita, yang kita seringkali menilai niat-niat orang lain. Padahal yang perlu kita cek adalah niat kita sendiri. Seperti apa? Mari kita lihat di Mazmur 66 ayat 18. Karena Tuhan melihat kedalaman hati. Manusia tidak melihat, tidak sanggup melihat itu. Karena manusia sendiri mempunyai kesalahannya sendiri, mempunyai niatnya sendiri yang harus diuji. Untuk itu kita sendiri masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang niat hati kita. Manusia tidak dapat melihat hati kita, namun Tuhan dapat melihat. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ini belum tindakan, tetapi hanya niat jahat saja di dalam hati, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Benar-benar umat Tuhan di zaman ini, Tuhan ingin kita semua sungguh-sungguh peka rencana Tuhan, peka melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu dosa harus beres, dibereskan, yaitu di kaki Yesus. Kita akui di hadapannya. Kita lihat dulu di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Setelah itu kita baru pelajari tentang pemberesan, bagaimana yang dimaksud pemberesan.
Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tangan Tuhan selalu ada buat kita. Pendengarannya sangat tajam untuk mendengar keluh kesah kita. Tapi yang menjadi jurang pemisah bukan tangan Tuhan, bukan pendengarannya, tetapi jurang pemisah itu adalah dosa. Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa, dan kita butuh juru selamat. Kita datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dosa kita diampuni. Setiap hari kita belajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Ada pelanggaran, kekurangan kita. Kita datang pemberesan di hadapan Tuhan. Kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, kita hidup bukan di dalam penyesalan, tuduhan, dan dakwaan. Tapi kita hidup di dalam pertobatan yang sejati. Kebaikan Tuhan diberikan kepada semua kita. Kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Ingat, iblis menuduh, mendakwa. Namun Yesus, Roh Kudus, menginsafkan kita supaya kita berbalik dari jalan kita yang salah. Itu perbedaan yang sangat beda sekali. Iblis mendakwa, Roh Kudus menginsafkan sehingga kita berubah. Yang Tuhan kehendaki adalah pemulihan, yang Tuhan kehendaki adalah perubahan. Bukan dakwaan, bukan tuduhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Pemberesan ini kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Apabila ada kelemahan, dosa yang kita jalani dalam hidup ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, saudara terkasih, mari kita baca bersama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Garis bawahi, Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah kita setia dan adil. Dia sangat amat mengasihi saudara dan saya. Dia ingin kita dibaharui, Dia ingin kita pulih dari keterpurukan, Dia ingin kita bangkit, Dia ingin kita mengalami perubahan, pertobatan. Sama-sama katakan 3 kali, aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Saya yakin percaya Tuhan mendengarkan pengakuan kita. Kita merendahkan hati di hadapan-Nya, mengakui kelemahan kita. Dia setia dan adil, mengampuni kita sehingga kita bisa berubah. Kita lanjut. Dalam 3 poin tersebut, penghalang tersebut, di mana kita adakan pemberesan. Kita yang tadinya tidak indahkan, perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Sekarang, hari ini, kita perhatikan yang sungguh-sungguh. Yang tadinya kita ikuti jalan kita, kemauan, kehendak kita sendiri. Namun sekarang, kita ikuti jalan Tuhan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, yaitu di dalam firman-Nya. Nasihat firman-Nya. Yang ketiga poin adalah kita tidak izinkan dosa apapun, sekecil apapun. Kita introspeksi, minta Roh Kudus tolong kita. Ketika kita mengakui dosa kita, Dia juga yang mengampuni, memulihkan kita. Dan tentunya kita tidak berhenti hanya peka, namun kita mau melakukan kehendak Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 22. Mari kita baca bersama.
Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Ketika kita ucapkan, kita dengar apa yang kita ucapkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan menghendaki kita menjadi pelaku firman. Sudah baik sekali kalau kita mau berikan waktu mendengarkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu sudah baik sekali. Namun Tuhan kehendaki kita melakukannya. Saya yakin percaya saudara terkasih, pada zaman kondisi situasi ini, kita mendengarkan khotbah atau firman Tuhan. Bukan hanya satu YouTube channel, mungkin ada 2, ada 3 yang kita dengarkan. Seberapa banyak yang kita ikuti ibadah online yang ada, atau ibadah offline yang sudah berlangsung. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Kalau sudah, berarti kita ada kepekaan melakukan kehendak Tuhan. Kita akan alami hal-hal yang luar biasa. Kita yakin percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kalau tidak, kita hanya mendengar saja, maka kita sesungguhnya menipu diri sendiri. Orang yang paling rugi adalah orang yang menipu dirinya sendiri, yang tidak menyadari kekurangannya, kelemahannya, tetapi dia menipu diri sendiri, tidak melakukan firman. Seringkali firman dipilah-pilah, dipilih-pilih yang hanya untuk menyenangkan dirinya. Tapi sesungguhnya firman Tuhan semuanya baik adanya, karena semua adalah perkataan Tuhan sendiri. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, sesuai Yesaya 55 ayat 11. Kita akan siapkan diri untuk masuk sepanjang tahun ini peka melakukan kehendak Tuhan. Sebagai ayat penutup, dan akan dilanjutkan minggu ketiga. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Roma 12 ayat 2. Kita baca bersama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini adalah tantangan bagi kita. Orang yang peka melakukan kehendak Tuhan. Apa sesungguhnya kehendak Tuhan? Yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah cermin dalam hidup kami, mengintrospeksi penghalang-penghalang sehingga membuat seseorang tidak peka atau kurang peka melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk tidak supaya kami tidak mengabaikan firman Tuhan, tapi kami meresponi firman Tuhan dengan hati yang mau berubah, bertobat sungguh-sungguh, mengikuti jalan Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, bukan pikiran kami sendiri. Dan ajari kami Bapa, kalau ada dosa apapun, sekecil apapun, kami adakan pemberesan di hadapan-Mu dengan mengakuinya, sebab Tuhan setia dan adil. Engkau sangat amat mengasihi kami semua. Bapa, hamba-Mu doakan untuk umat jemaat-Mu yang dalam pergumulan, sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Maupun yang berbeban dalam hal keuangan, ekonomi, Engkau berikan kelegaan, kelepasan, pertolongan tepat pada waktunya. Maupun di dalam masalah hubungan, masalah hal-hal yang tidak bisa diucapkan. Namun Tuhan, Engkau berikan pertolongan. Engkau berikan damai sejahtera-Mu, kepekaan untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah himpitan, tekanan yang ada. Roh Kudus tolong, maupun di dalam pekerjaan, karier, pelayanan, supaya setiap pribadi mengalami terobosan. Pendidikan anak, maupun juga masa depan, semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, persekutuan dan Allah Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran dari hari ini sampai Yesus datang kembali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Semua yang terima berkat Tuhan ini, katakan amin.